pasti udah nggak asing kan dengan DCII yang melambung ribuan persen karena model bisnisnya yang sangat berpotensi di era digital ini. Nah, DCII ini bisnis utamanya adalah data center. Kira-kira emiten apa aja sih yang bisnis utamanya adalah pengembangan data center? Dan gimana prospeknya ya? Simak video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Data center di Indonesia. Sebenarnya very simple, bisnis model data center itu bisnis model yang sudah lama dan bisnis model yang paling gampang sebenarnya. Tetapi di Indonesia itu belum banyak yang tahu. Nah, mungkin daripada kalian semua pada nunggu, mungkin langsung saya masuk aja gitu ya. Kalian semua di sini pasti sering bertanya juga ya. Mungkin udah banyak yang tahu juga, tetapi pertanyaan paling pertama tuh sebenarnya internet itu bekerjanya gimana sih? Cara internet bekerja itu gimana sih? Kan kita sering lihat kita sering ngirim email, kita sering buka Instagram dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang nggak tahu bahwa internet itu sebenarnya bisa bekerja karena ada infrastruktur, ada hardware, ada kabel yang menyambungkan semua saya dengan teman-teman saya di New York atau di London atau teman-teman saya di Singapura, itu semua tergabung dalam satu sistem yang terkoneksi dengan kabel. Dan kalau teman-teman lihat di seluruh dunia itu tuh disambungkan dengan kabel, undersea kabel. Sehingga internet itu sebenarnya nggak akan berguna kalau nggak ada kabel. Kenapa saya ngomongin mengenai infrastruktur dan kabel? Karena itu basic konsep dari data center. Karena 99 data yang ditransfer di dunia itu ditransfer melalui kabel. Jadi siapa yang punya kabel atau undersea kabel fiber optik itu adalah pemain yang sangat krusial dalam bisnis internet. Dalam dunia internet, kan kita sering dengar tuh kalau tiba-tiba internet kita lag dan lain sebagainya, itu biasanya ada gangguan di kabel. Bukan gangguan di satelit, bukan gangguan di mana-mana, tapi biasanya gangguannya itu di kabel. Nah, selanjutnya, data itu sebenarnya apa gitu kan pertanyaannya. Kalau gitu apa hubungannya dengan data center yang kita mau bahas ini? Data center yang kita mau bahas ini sebenarnya data center itu sebenarnya seperti terminal. Kalau kita mau kemana-mana, semua orang harus hub di situ, harus tempat untuk bergabung di situlah. Nah, di dalam situ kalau teman-teman bisa lihat yang saya highlight ini di data ini adalah sebenarnya internet kita, pemerintah, public service dan lain sebagainya itu bergabung di dalam sebuah komunitas, yaitu internet infrastruktur, dan di dalamnya itu disambungkan melalui data center. Data center itu sebenarnya tugasnya apa sih? Misalnya kita sedang video saat ini. Data yang melalui video ini yang saya bicarakan atau Anda semua nonton itu diproses di data center. Jadi misalnya saya sedang ngomong di Jakarta. Data yang saya omongkan ini akan dikirim ke dalam sepaket data melalui kabel sampai ke data center misalnya di Cikarang. Di Cikarang itu akan dikirim lagi datanya ke kontak setiap orang yang akan melakukan yang sedang menonton ini. Jadi sesimpel itu. Data center itu sebenarnya data yang saya kirim, saya bicarakan sekarang, saya bilang A itu akan masuk ke data center melalui kabel data, dan data itu akan didistribusikan lagi ke kita semua, koneksi di kabel, koneksi di towernya akan mengirim pesan ke semua orang yang pakai handphone. Oke, so far udah clear ya. Kemudian kenapa kita ngomongin data center itu penting? Karena sebenarnya sangat penting karena ada data consumption yang sangat besar. Ini saya pakai data Ericsson.
Kalau teman-teman lihat data Ericsson itu very clear, 5G ini yang sedang dibangun ini akan push for more data consumption. Kalau teman-teman tahu, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini juga video traffic itu yang paling besar sekali penggunaan dalam mobile data, sekitar 66%. Sehingga dibutuhkan data center capacity yang semakin besar untuk to cater the demand lah, untuk menghandle demand yang semakin besar. Kalau lihat di table, semua bisa lihat tabelnya ya. Kalau lihat di table, itu data traffic per smartphone by region. Jadi setiap smartphone kita tahun 2019 itu di Southeast Asia dan Oceania, yang paling gede di Indonesia lah ya, itu sekitar 6,2 giga per month dalam megawatt. Jadi orang Indonesia rata-rata penggunaannya, ya mungkin ditambah sama Singapura dan Australia, rata-rata penggunaannya sekitar 6 gigabyte per bulan. Dan ekspektasinya dari market adalah, sorry ini ada kelihatan WhatsApp message, ekspektasinya dari market adalah dengan demand yang terus-menerus naik, itu akan mencapai sekitar 39 gigabyte per bulan. Significantly high, 6-7 kali dalam 2026 nanti. Ini harus diingat karena itu kunci pertumbuhan data center. Dengan konsumsi data yang semakin lama semakin besar, setiap saat dikit-dikit kita video call, dikit-dikit kita Zoom call, konsumsi data akan semakin lama semakin meningkat. Dan 5G, dengan 5G konsumsi data akan lebih besar lagi. Nah, kira-kira itu background mengenai kenapa data center itu penting. Terus, coba kita lihat data center Indonesia. Data center Indonesia, actually di Jakarta, itu paling jelek di satu region. Ini data dari salah satu third party, nanti saya rapiin ada sumbernya. Tetapi data center capacity itu di Jakarta itu paling kecil di sekitar kota-kota besar di regional kita. Kalau dilihat, yang paling tinggi itu di Sydney sama Singapura. Mereka sekitar 412 megawatt. Ini orang-orang banyak nanya nih, kenapa kok pakai megawatt bikin data center ya? Nanti saya akan bahas kenapa pakai megawatt data center. Tetapi kalau dilihat, Jakarta walaupun jumlah orang Indonesia 270 juta dengan penggunaan mobile phone yang lebih dari 100-an juta, terutama smartphone, tetapi data center capacity kita sangat-sangat rendah, cuma 91 megawatt. Ya kan? Problemnya adalah salah satu fiber optik kita. Fiberized tower-tower kita pun masih rendah, ya kan? Tetapi masih improving, karena kalau kita dengar tower, kita dengar sarana menara, kita dengar tower bersama, semuanya memang sedang membangun fiber optik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan capacity sehingga bisa dibangun data center, gitu kan? Tapi di sini artinya ada peluang, ada nilai yang bisa orang datang untuk investasi. Karena kalau kita bicara Singapura, kapasitinya mungkin sudah semakin tinggi, mungkin mereka bisa nambah. Tetapi buat Jakarta dan Indonesia, 91 megawatt itu sangat kecil, ya kan? Bandingannya sama Tokyo ataupun Shanghai, gitu kan? Next, tipe data center. Nah, ini very very simple. Data center itu ada biasanya terbagi atas 4, paling bagus itu tier 4, paling jelek itu tier 1. Banyak detail di sini, tapi yang paling penting mesti diingat cuma satu. Data center tier 4 atau paling tinggi, itu downtime-nya itu maksimal 20 menit setahun. Downtime maksudnya tiba-tiba nggak berfungsi. Itu maksimal 20 menit, maksimal 30 menit setahun. Yang tier 1 atau basic, ya harian lah, 1 hari dalam setahun bisa downtime. Jadi kuncinya itu cuma di situ. Kayak power plant aja, nggak boleh mati kalau yang tier 4. Karena kalau mati, semua akses di cloud dan lain sebagainya, yang kita simpan data-data akan tiba-tiba berhenti atau mengalami gangguan. Ini di Indonesia, sebagai konteks,
itu yang banyak itu cuma tier 2 sama tier 3. Jadi kita belum di level yang hyperscale atau level yang high end atau tier 4. Ada 1-2 tetapi nggak banyak lah di Indonesia. Kemudian usernya apa sih sebenarnya? Oke, Anda pasti bertanya, usernya siapa sih? Telco company kah atau apakah? Sebenarnya majority usernya itu kalau dilihat ini sebenarnya enterprise company lah. Google Cloud pasti tahu, Zoom pasti pakai. Karena kan kita data yang kita simpan, data yang kita lakukan saat ini itu disimpan sama Zoom di data center dan diproses. Ada Azure itu Microsoft punya, ada AWS itu Amazon Web Services, dan masih banyak lagi lah. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi selain mereka itu siapa sih? Cloud computing software company. Jadi mereka itu yang kasih service, ya kan? Mereka tuh kasih service untuk simpan data di cloud atau di data center di cloud yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya itu semua pakai Google Cloud, semua pakai Azure atau pakai AWS. Tergantung mereka mau pakai yang mana, gitu kan? Nah, si AWS, Google Cloud dan lain-lainnya sebagai pemain besar di Google Cloud Computing akan mencari data center infrastructure baik itu di Singapura, di Sydney, ataupun di Indonesia untuk menggunakan data centernya. Begitu, kira-kira. Tapi bukan cuma mereka saja. Mereka memang paling gede dan bayar biasanya paling mahal, tetapi financial service, kayak bank-bank, kayak corporation yang besar-besar, semua harus punya data center. Untuk processing data-data mereka, email mereka, betul kan? Semua harus punya data center. Sehingga kebutuhan data center itu memang sangat signifikan besar. Nah, pertanyaannya sekarang, oke, udah ngomong data center, detail sebagainya, ini siapa aja sih pemain di Indonesia? Now, this is a simple, penjelasan. Pemain-pemain Indonesia itu sebenarnya yang paling besar, itu DCI Group. DCI Group itu, dengan dia punya satu lagi, Edge kan, Indonet kalau nggak salah, dia itu punya hampir sekitar 50%, kira-kira sekitar 47 atau 48% market share, gitu kan? Kedua, NTT Communications, punya perusahaan Jepang, itu second biggest player. Saya asumsi nih ya, karena kalau ngitung per 2.800 rak, kira-kira sekitar 28 mega sampai 30 mega, so mereka pemain kedua terbesar. Mereka sedang membangun Jakarta 3 yang mungkin akan membuat mereka jadi pemain besar juga, sekitar total 45 ditambah 30 sekitar 75 megawatt. Nah, terakhir telco nih. Telkom Sigma punya, ada Excel juga punya. Nah, Telkom ini dulu beli perusahaannya Pak yang punya DCI Group. Jadi bikin Telkom Sigma, tetapi kapasitasnya nggak banyak berkembang. Justru yang berkembang malah DCI Group. Jadi telco sebenarnya ini hidden business yang sebenarnya kalau dikembangin bisa jadi sangat-sangat besar. Begitu. Ini pemainnya, jadi kira-kira kalau teman-teman bisa lihat, ini pemain yang ada di Indonesia. Kemudian, ya udah paling gampang adalah pertanyaannya, data center infrastructure business itu kayak gimana sih? Essentially sebenarnya itu real estate business. Rental yield aja, waktu dia udah berkembang jadi besar. Jadi setelah dia udah stabil, dia nggak berkembang lagi, dia jadi cuma rental yield, karena dia cuma ngambil sewa. Sebenarnya sih bisnisnya very simple untuk semuanya, adalah bisnis kos-kosan sebenarnya, kalau mau bandingin itu. Jadi capex-nya besar. Kenapa capex-nya besar? Karena data center itu ya sebenarnya bukan lahan yang besar dan mahal, tetapi baterainya, UPS-nya, dan genset. Setiap data center harus ada backup genset ada di data center tersebut. Sehingga ini bisnis yang high capex, bisnis yang high capital expenditure di depan, tetapi IRR-nya mungkin sekitar 8-10 tahun, you udah balik modal. Nah, setelah itu, you bakalan dapat menikmati pendapatan atau earnings dari situ. Makanya ini sebenarnya cost investasinya you melalui capex, dan revenue you harus
harus dilihatin betul untuk bisa tahu apakah you bisa untung atau enggak. Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana ngelihat pendapat, gimana ngelihat bisnisnya itu seperti apa? Nah, ini ada contoh saya ambil dari DCI, ya, DCI punya revenue ya, dan cost. Yang paling penting di situ. Itu gampang banget bisnisnya. Bisa dilihat dari colocation. Colocation itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya paling simple esensinya adalah rak. Coba dipikirin sebenarnya lebih simpel kayak misalnya di rak-rak buku gitu. Itu kan sebenarnya mungkin dibalikin. Pernah nonton The Matrix nggak ya? Kalau nonton The Matrix itu, kalau misalnya anyone yang pernah nonton The Matrix, film The Matrix yang mainnya Keanu Reeves itu, waktu dia mau masuk ke dalam gedung yang banyak sekali rak server, nah itu basic tuh essentially sebenarnya rak itu dihitung colocation ya, namanya colocation, di mana you bagi-bagi berak-rak. Satu company misalnya ya, yang trade gitu ya, karena kan punya email sendiri, punya data back-end sendiri, itu nyewa satu colo, satu tempat, satu rak. Nah itu cost-nya dihitung dari situ. Satu rak itu biayanya misalnya sebulan 18 juta atau 20 juta rupiah, pakai listrik, let's say 2.500 kW kilowatt hour. Nah, udah itu cost-nya. Itulah pendapatan, itu cost buat user, tapi itulah pendapatan perusahaan data center. Simple banget. Perusahaan data center itu pendapatannya dari situ. Nyewain rak. Oke, perusahaan data center infrastruktur ya. Simple, nyewain rak. Terus biayanya apa? Paling mahal. Kalau lihat di beban pokok dan pendapatan, sorry ini agak teknikal ya, tapi very simple, electricity adalah yang paling gede. Kita nggak usah ngitung depresiasi yang tadi saya bilang, cost capex-nya besar sekali setiap tahun. Tetapi kalau dilihat di sini, listrik itu hampir 50% dari biaya bisnis ini. Listrik itu paling penting. Sisanya sebenarnya nggak terlalu penting lah, kecil lah. Ya kan, makanya kalau di dalam laporan keuangan DCI Indonesia, you bisa lihat 20% listrik itu datang dari 20% net sales, itu penjualan neto itu datang dari Cikarang Listrindo. Karena nah kenapa semua banyakkan data center itu ada di Cikarang? Karena Cikarang Listrindo bisa mensupply dia punya listrik dengan baik. Sisanya kalau misalnya ngambil dari PLN ya tahu sendiri lah, PLN punya masalah dengan masalah reliability. Jadi semua data center itu biasanya kebanyakan ada di Cikarang. Begitu. So far itu revenue driver dan cost driver ya. Nah kan semua orang di sini kan sebenarnya lihat saham ya. Jadi mungkin yang paling gampang adalah ya udah kita udah tahu drivernya apa, bisnisnya kayak gimana, konteksnya kayak gimana, kompetisinya kayak gimana, dan growth story-nya kayak gimana. Ya udah, pertanyaannya sekarang data center itu gimana sih cara value-nya? Gitu kan? Itu paling gampang. Karena kenapa saya bilang itu? Karena saya fundamental analyst base-nya, jadi saya ngelihatnya based on the valuation, ya kan? Dan ngitung dia punya naratif. Pertanyaannya, gimana sih value data center? Sebenarnya very simple juga. You bisa start dengan PBV atau price to book value atau EV EBITDA, gitu kan? Kenapa saya bilang pakai EV EBITDA? Aman karena EV EBITDA perusahaan yang pakai EV EBITDA multiple biasanya perusahaan yang high capex, gitu, high cost lah, high capital expenditure lah untuk bangun project tersebut. Tetapi karena ini real estate, you juga bisa pakai net asset value, discount to net asset value, gitu kan? Nah, kalau EV EBITDA biasanya kalau high multiple ada dua hal. Satu, itu bisa berarti lagi growth stage, jadi hyper growth, kenceng sekali growth-nya, jadi dia valuation-nya mesti mahal, ya kan? Karena EBITDA-nya pasti kecil, nilai earnings-nya itu pasti kecil, sedangkan dia punya EV gede karena dia minjem untuk invest. Tetapi kalau ada juga dengan company yang misalnya
dia udah steady, dia udah nggak growing lagi, tetapi high EV/EBITDA multiple. Nah itu berarti mahal, gitu kan, dari sudut pandang fundamental analysis. Nah, normal EV/EBITDA multiple buat stable yang udah bisa ngasih dividend yield itu berapa sih? Nah, itu kalau lihat di table yang saya provide itu, ini datanya dari Bloomberg Consensus, dan ini 2021 full year 2021 consensus forecast. Itu bisa kelihatan yang paling gampang sebenarnya bisa lihat Keppel REIT ya. Keppel Data Center itu dia udah bikin REIT. Berarti dia udah growing-nya nggak banyak, dia cuma tinggal beli-beli company data center, beli-beli data center aja, dan dia mainnya di dividend yield-nya berapa. Untuk Keppel, untuk yang udah stable, data center itu multiple-nya ya, itu 20 sampai 25 kali. Artinya bahwa enterprise value dibagi EBITDA atau nilai market sebuah perusahaan dibagi baik itu equity dan EBITDA, bagi equity dan debt atau hutang itu dibagi EBITDA atau earnings-nya you berapa? 20 sampai 25 kali. Ya, anggaplah 20 sampai 25 tahun lah. Itu anggaplah ya hitungan simpelnya. Kemudian kalau normal PBV atau price to book value stable ya 2 sampai 3. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kayak DCI 143 PB dan EV/EBITDA-nya 338, itu mahal apa enggak? Ya itu saya nggak tahu juga, dan saya nggak pernah ketemu company, tapi mungkin mereka punya rencana untuk ekspansi. Kalau MLPL itu mahal apa enggak? Sorry, ini bukan MLPL ya, MLPT maksudnya. MLPT itu mahal apa enggak dengan 2,6 kali PB dan 5 kali PB. Atau Edge itu Indonet juga, sister company-nya DCI, itu 12 kali PB dan 73 kali. Mungkin mereka ada rencana growing besar dan untuk kapasitas, karena mereka lumayan tinggi. Tapi kalau lihat di perusahaan-perusahaan asing, Equinix ini perusahaan US, Digital Realty ini perusahaan US juga, NextDC ini perusahaan Australia. Dan kalau lihat 4 pemain di bawah itu, mereka ini juga mostly semuanya stable, gitu kan ya. Kecuali Equinix ini pemain global dan besar sekali, sehingga dia agak sedikit slightly lebih mahal daripada yang lain karena dia growing-nya tetap kencang. Sehingga dia punya EV/EBITDA stable, tetapi dia punya growth masih tetap ada, sehingga di market itu di value sedikit lebih mahal dibanding yang lain. Tapi rata-rata valuasi perusahaan-perusahaan data center harusnya kalau stable itu 20 sampai 25 kali. Kalau you lagi growing yang kenceng, market can, well at least from fundamental analysis perspective, market bisa ngitung you mungkin 30, 40 kali atau 50 kali. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.